Inter Milan punya kekhawatiran baru di lini belakang setelah Benjamin Pavard mengalami cedera dalam pertandingan Liga Champions melawan RB Leipzig. Laporan awal menunjukkan bahwa Pavard mengalami masalah pada otot flexor atau hamstring di kaki kirinya. Ini merupakan pukulan lain bagi opsi di lini pertahanan Nerazzurri, sebab sebelumnya Francesco Acerbi juga mengalami masalah otot. Inter Milan sendiri menjalani malam yang luar biasa setelah mengalahkan RB Leipzig dengan skor 1-0. Mereka juga tercatat sebagai satu-satunya tim yang belum kebobolan di Liga Champions hingga pertandingan ke-6. Pep Guardiola menarik perhatian dengan komentar dan penampilan anehnya setelah Manchester City gagal mengamankan kemenangan melawan Feyenoord. Meski unggul 3 gol hingga menit ke-53, Manchester City kebobolan 3 gol dalam 15 menit terakhir pertandingan yang membuat laga berakhir dengan skor imbang 3-3. Hasil ini menambah daftar panjang penampilan mengecewakan City. Namun perhatian media justru teralihkan oleh luka-luka di wajah Guardiola saat konferensi pers. Ketika ditanya soal goresan di kepala dan hidungnya, Guardiola menjawab dengan santai bahwa ia ingin melukai dirinya sendiri. Ada kabar gembira bagi fans Barcelona. Penyerang muda Lamine Yamal menunjukkan kemajuan signifikan dalam pemulihannya. Menurut laporan dari Marca, pemain berusia 17 tahun itu telah kembali berlatih bersama saat Barcelona bersiap untuk pertandingan La Liga berikutnya melawan Las Palmas. Ini menandai langkah penting dalam proses rehabilitasi Lamine Yamal dan klub optimis tentang masuknya dia ke dalam skuad untuk pertandingan hari Sabtu. Kehadirannya dalam skuad akan menjadi dorongan yang baik bagi tim Hansi Flick yang tengah berjuang untuk tampil konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Douglas Luiz baru saja hengkang ke Juventus di musim panas ini. Meski begitu, potensinya untuk kembali ke Inggris terbilang besar pasca alami momen sulit di awal kedatangannya ke Italia. Luiz hanya main tas 2 kali sebagai starter dalam 9 laga yang dimainkan bersama klub. Saat ini performanya tengah berhenti lantaran mengalami masalah pada ototnya. Belakangan muncul kabar dari berbagai media Inggris yang mengklaim jika ia akan meninggalkan Turin Januari mendatang. Monchi selaku direktur olahraga Villa siap membuka pintu untuk menampung kembali mantan pemainnya andai hal tersebut memungkinkan. PSG menelan kekalahan yang ketiga di Liga Champions Eropa musim 2024-2025. Setelah ditumbangkan Arsenal dan Atletico Madrid, kini Les Parisiens harus menyerah dengan skor 1-0 dari tuan rumah Bayern Munich. Kekalahan melawan Bayern membuat PSG kini terbenam di urutan ke-26 klasemen sementara Liga Champions dengan hanya mengoleksi 4 poin. Menurut laporan dari Vijahes, situasi ini membuat posisi Luis Enrique sebagai pelatih kepala Les Parisiens mulai terancam. Kini Enrique diberi tanggung jawab untuk membalikan keadaan atau ia akan kehilangan pekerjaannya. Gelandang Barcelona Pedri tampil gemilang saat melawan Brest dan mendapatkan sambutan meriah dari penonton di stadion. Pemain berusia 22 tahun itu saat ini tengah menikmati performa gemilang dan kontribusinya dalam kemenangan Liga Champions telah memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan tim. Setelah pertandingan, Pedri menjalani sesi wawancara. Ketika ditanya tentang situasi yang sedang berlangsung mengenai perpanjangan kontraknya, gelandang asal Spanyol itu mengatakan bahwa Barcelona adalah klub tempat ia merasa paling betah dan tempat yang ia impikan untuk masa depannya. Karir Anthony di Manchester United terancam tamat. Manajer baru Ruben Amorim kemungkinan besar tidak akan memakai jasa pemain asal Brazil tersebut. MU kini fokus mengejar pengganti Anthony di Liga Italia. Pada debut Amorim bersama MU akhir pekan kemarin, Anthony sama sekali tidak dimainkan. Sport Mediaset melaporkan bahwa MU serius ingin mengganti Anthony dengan pemain sayap Napoli, Vicha Kvaratskhelia. Tawaran menggiurkan sudah dilayangkan MU agar sang pemain mau hijrah ke Old Trafford tahun depan. MU siap memberikan kontrak 5 tahun ditambah gaji yang mencapai 8 juta euro per musim. Real Madrid berniat memberi ruang bagi calon pemain yang akan direkrut pada musim panas nanti, yakni Alphonso Davies dengan melepas Fran Garcia. Madrid akan bersedia mendengarkan tawaran senilai 15 juta euro dan 20 juta euro untuk sang pemain. Davies akan menjadi agen bebas saat kontraknya dengan Bayern Munich berakhir pada musim panas mendatang. Ia pun berhak menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub baru mulai 1 Januari. Sport melaporkan bahwa Davies sudah memiliki kesepakatan lisan dengan Real Madrid dan telah menyepakati masalah gaji.
Ruben Amorim dikabarkan tertarik dengan salah satu target transfer Arne Slot di Liverpool. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim sudah meminta manajemen MU untuk menyiapkan dana segar supaya keinginannya bisa terwujud. Seperti dilansir The Sun, MU tertarik dengan bek kiri Wolverhampton Ryan Ait-Nouri yang juga dikaitkan dengan Liverpool. Laporan tersebut menyatakan bahwa MU dapat menggoda Ait-Nouri dengan menawarkan kenaikan gaji. Sebagaimana diketahui, gaji sang pemain bersama Wolves kini berada di angka 33.000 pound sterling per pekan. AC Milan bertekad mengalahkan persaingan untuk mendapatkan tanda tangan Samuel Ricci dari Torino. Bahkan mereka sudah mempersiapkan tawaran yang menarik. Dilansir TMW Sport, manajemen AC Milan ingin memberi Paulo Fonseca beberapa solusi lagi pada bursa transfer Januari. Menurut laporan tersebut, pemain yang menjadi incaran mereka adalah Samuel Ricci. Namun kesepakatan ini tampaknya mustahil dilakukan di bursa transfer musim dingin, melainkan di bursa transfer musim panas. Milan akan mencoba melakukan beberapa persiapan sebelum mengajukan tawaran. Mereka mungkin akan menawarkan Luka Jovic sebagai bagian dari kesepakatan. Tierney Reinders terus menarik perhatian klub-klub besar Eropa berkat penampilannya bersama AC Milan. Arsenal dikabarkan menjadi tim terbaru yang menginginkannya. Menurut Vicahes, Mikel Arteta jatuh cinta pada Tierney Reinders. Penampilannya untuk AC Milan dan tim nasional Belanda tidak luput dari perhatian The Gunners. Mereka yakin Reinders sangat cocok dengan filosofi Arteta. Meski begitu, Milan tetap memandang Reinders sebagai pemain penting di klub sehingga mereka akan mempertimbangkan melepasnya jika tawaran yang datang berada di angka 40–50 juta euro. Chelsea dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk memulangkan bek Crystal Palace Maguire pada bursa transfer musim panas mendatang. Sejak bergabung dengan Crystal Palace, Maguire menunjukkan performa gemilang. Ia berkembang menjadi pemain kunci di lini pertahanan Palace sekaligus menjadi pilihan utama timnas Inggris. Menurut laporan Talksport, Chelsea sedang mempertimbangkan langkah berani untuk merekrut kembali Guehi. Meski Guehi masih memiliki kontrak hingga akhir musim 2025-2026, posisi Palace yang kurang menguntungkan di liga bisa memaksa mereka melepas sang pemain dengan harga lebih murah. Kedatangan Ruben Amorim ke Manchester United membuat klub mulai menyiapkan investasi untuk pemain baru, termasuk rencana mendatangkan Theo Hernandez. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United sedang mencari pemain baru di lini depan dengan salah satu target utamanya adalah Randal Kolo Muani dari Paris Saint-Germain. Dia bisa hengkang dengan harga 95 juta euro. Namun selain Kolo Muani, Theo Hernandez juga masuk dalam daftar incaran United. Kontrak pemain Prancis itu dengan Rossoneri hanya tinggal 18 bulan lagi dan sejauh ini belum ada tanda-tanda sang pemain akan menaikkan kontrak baru. Menurut laporan Mundo Deportivo, situasi finansial Barcelona kini mulai membaik setelah mereka menandatangani perjanjian sponsor senilai 2 miliar euro dengan Nike. Laporan tersebut mengklaim jika Barcelona berencana membuka bursa transfer musim panas dengan Rafael Leao sebagai salah satu target utamanya. Untuk mendatangkan bintang asal Portugal tersebut, Barca bisa mengandalkan hubungan mereka yang sangat kuat dengan agen sang pemain, Jorge Mendes. Leao terikat kontrak dengan Milan hingga Juni 2028. Ia memperoleh gaji sebesar 7 juta euro per musim dan dibanderol dengan klausul 175 juta euro. Bintang belia Barcelona Lamine Yamal resmi diumumkan menjadi pemenang penghargaan Golden Boy 2024. Kemenangan Yamal diumumkan Tuttosport pada Rabu malam waktu Indonesia Barat. Penghargaan Golden Boy diberikan oleh media Italia Tuttosport kepada talenta muda terbaik di bawah usia 21 tahun yang tampil luar biasa di liga-liga Eropa. Yamal meraih penghargaan ini setelah menunjukkan performa mengesankan sepanjang musim lalu, di mana ia berhasil menjelma menjadi pemain kunci di Barcelona dan turut membawa Spanyol meraih kemenangan di Euro 2024. Erling Haaland menjadi pemain tercepat yang mencapai 50 keterlibatan gol di Liga Champions, menyusul gol pembukanya melawan Feyenoord beberapa waktu lalu. Meskipun Manchester City pada akhirnya bermain imbang 3-3, Haaland telah memecahkan rekor hanya dengan satu pertandingan. Ia hanya membutuhkan 44 pertandingan untuk mengumpulkan 50 keterlibatan gol, mengalahkan rekor Van Nistelrooy yang melakukannya dalam 45 penampilan. Target berikutnya adalah Haaland akan mencapai 50 gol di Liga Champions. Ia masih memiliki sisa pertandingan untuk mencetak hanya 4 gol untuk memecahkan rekor tersebut.
Istri dari bintang AS Roma Paulo Dybala memberikan komentar mengenai masa depan suaminya di klub. Dybala kini memasuki 6 bulan terakhir dari kontraknya dan ada banyak spekulasi yang beredar. Menurut media Argentina El Gráfico, istri Dybala Oriana Sabatini mengatakan bahwa Dybala membuka kemungkinan untuk kembali ke Liga Argentina. Menariknya, Oriana ikut menyebut nama rekan setim Paulo Dybala di AS Roma saat ini, Leandro Paredes. Menurut Oriana, jika Paredes mengajak Paulo Dybala kembali ke Argentina untuk membela Boca Juniors, maka sang pemain akan ikut serta. Juventus melakoni laga lanjutan Liga Champions 2024-2025 pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kali ini, Sinyonya Tua bertandang ke Villa Park untuk menghadapi Aston Villa. Laga ini berlangsung ketat sejak babak pertama dimulai. Baik Juventus maupun Aston Villa sama-sama bisa menciptakan peluang. Namun sayang, kedua tim tak bisa mencetak satupun gol hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Juventus masih lebih unggul soal penguasaan bola. Namun Aston Villa memiliki jumlah tendangan ke gawang lebih banyak daripada Sinyonya Tua. Tuan rumah bahkan sempat mencetak gol di menit 90+4. Namun gol itu dianulir setelah wasit meninjau tayangan VAR. Pada akhirnya skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Liverpool menjamu Real Madrid dalam laga lanjutan Liga Champions. Berlangsung di Anfield Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, kedua tim bermain imbang di babak pertama. Meski beberapa peluang tercipta, namun tak ada yang berbuah gol hingga babak pertama berakhir. Gol pertama baru tercipta pada babak kedua, di mana Alexis McAllister berhasil membawa Liverpool unggul 1-0 di menit 52. Di menit 59, Real Madrid mendapatkan hadiah penalti setelah Lucas Vazquez dijatuhkan di kotak terlarang. Namun tendangan penalti Kylian Mbappe berhasil ditepis Komin ke leher. Wasit kembali menunjuk titik putih pada menit 69 setelah Mohamed Salah dijatuhkan Ferland Mendy di kotak penalti. Akan tetapi Mohamed Salah yang ditunjuk sebagai eksekutor gagal mencetak gol. Di menit 76, Liverpool berhasil menggandakan keunggulan via tandukan Cody Gakpo. Pada akhirnya, skor 2-0 untuk kemenangan Liverpool tak berubah hingga laga usai.